Sukses. Kata ini seringkali terlintas dalam pikiran kita, bagaikan fatamorgana di tengah padang pasir. Ia selalu menggoda, namun sulit untuk kita definisikan dengan pasti. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sukses? Apakah itu berarti memiliki banyak uang, meraih jabatan tinggi, atau mungkin mendapatkan pengakuan dari orang lain? Pertanyaan ini telah menjadi perbincangan di berbagai zaman dan budaya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu sukses. Bagi sebagian orang, sukses mungkin berarti kebahagiaan dan kepuasan batin. Bagi yang lain, mungkin itu adalah pencapaian materi atau status sosial. Ini menunjukkan bahwa definisi sukses adalah sesuatu yang sangat subjektif, dan seiring berjalannya waktu, pandangan kita tentang sukses pun terus berubah. Di sisi lain, ada harapan. Harapan seringkali menjadi kompas yang memandu langkah kita. Ketika kita memiliki impian dan cita-cita, semangat juang kita bangkit. Harapan memberikan kita motivasi untuk terus berjuang, meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus. Tetapi, realita kehidupan seringkali menghadirkan tantangan yang tak terduga. Kita mungkin menemukan bahwa harapan yang kita gantungkan tinggi, seringkali berbenturan dengan kenyataan yang ada. Bagaimana kita merespons kesenjangan antara harapan dan realita ini? Apakah kita akan terpuruk dalam kekecewaan, atau justru bangkit lebih kuat dari sebelumnya? Disinilah pentingnya memahami hubungan kompleks antara sukses, harapan, dan realita. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai ketiga konsep ini. Dari sisi filosofis, psikologis, hingga sastra, kita akan mencoba memahami bagaimana ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan kita. Melalui analisis mendalam, kita berharap dapat menemukan makna yang lebih luas tentang arti sukses, pentingnya harapan dalam hidup, serta bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna, meskipun di tengah dinamika harapan dan realita yang seringkali bertabrakan. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi perjalanan ini. Dengan begitu, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikiran kita. Ketika kita berbicara tentang sukses, kita tidak bisa lepas dari konsep kebahagiaan. Dua aliran filsafat yang menarik perhatian kita adalah stoikisme dan hedonisme. Mereka menawarkan pandangan yang sangat berbeda tentang apa artinya bahagia dan sukses. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan. Penerimaan terhadap segala sesuatu yang di luar kendali kita, termasuk keberhasilan dan kegagalan. Dalam pandangan ini, sukses bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah hasil sampingan dari hidup yang bijaksana dan bermoral. Sebaliknya, hedonisme melihat kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Bagi para hedonis, sukses diukur dari seberapa banyak kesenangan yang bisa kita nikmati dan seberapa sedikit rasa sakit yang kita alami. Namun, kedua pandangan ini sama-sama mempertanyakan, apakah kesuksesan materi atau sosial dapat menjamin kebahagiaan sejati? Beranjak ke filsafat eksistensialisme, kita diajak untuk mencari makna hidup kita sendiri. Dalam konteks ini, sukses tidak hanya diukur dari pencapaian materi atau status sosial. Ia juga bergantung pada sejauh mana kita mampu mewujudkan potensi diri dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Namun, ada juga filsafat nihilisme yang meragukan adanya tujuan hidup yang intrinsik. Bagi para nihilisme, konsep sukses menjadi relatif, tergantung pada perspektif masing-masing individu. Ini mengajak kita untuk merenungkan, apa sebenarnya yang kita anggap sukses? Selanjutnya, kita memasuki perdebatan kuno tentang nasib dan kehendak bebas. Jika kita percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh nasib, maka usaha kita untuk meraih sukses mungkin terasa sia-sia.
Namun, jika kita meyakini bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita, motivasi untuk mengejar tujuan akan semakin kuat. Tetapi, ada pandangan yang lebih nuansa. Kita mungkin memiliki kehendak bebas untuk mengambil tindakan, tetapi hasil dari tindakan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Dalam konteks ini, sukses dapat dipandang sebagai hasil dari interaksi antara upaya individu dan kekuatan yang lebih besar. Jadi, apa makna sukses bagi kita? Mungkin, jawaban itu ada dalam perjalanan kita sendiri. Dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, kita membentuk definisi sukses kita masing-masing. Mari kita terus merenung dan belajar, karena dalam pencarian makna, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri kita, yang membuat kita ingin bergerak dan berusaha. Bayangkan, seperti sebuah mesin yang mendorong kita untuk mencapai tujuan. Ada banyak teori tentang motivasi. Salah satunya adalah teori Maslow, yang menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki. Di puncak hierarki itu ada kebutuhan untuk mencapai potensi penuh kita. Dan disinilah harapan berperan. Harapan adalah seperti bintang penunjuk arah yang membantu kita menemukan jalan. Ketika kita memiliki harapan untuk memenuhi kebutuhan kita atau mencapai tujuan, itu bisa menjadi motivator yang sangat kuat. Namun, ada sisi lain dari harapan. Terkadang, kita membangun ekspektasi yang terlalu tinggi, mungkin karena kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat pada lingkungan sekitar kita. Ketika harapan itu tidak realistis, kita bisa merasa kecewa. Kegagalan dalam mencapai ekspektasi yang tidak terukur bisa membuat kita merasa frustrasi, bahkan depresi. Sekarang, mari kita lihat proses kognitif. Proses ini sangat penting dalam membentuk cara kita melihat sukses dan realita. Cara kita memproses informasi dan membangun keyakinan tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita sangat mempengaruhi bagaimana kita mendefinisikan sukses. Misalnya, jika kita percaya bahwa kita mampu, kita akan lebih berani mengambil langkah. Sebaliknya, jika kita merasa tidak mampu, kita mungkin akan ragu. Emosi juga memainkan peran yang sangat penting. Harapan adalah emosi positif yang bisa menjadi sumber energi. Ketika kita memiliki harapan, kita merasa bersemangat untuk terus berusaha. Namun, ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita bisa merasa kecewa dan frustrasi. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi ingat, ketika kita mencapai tujuan kita, perasaan puas dan bangga itu akan memberikan dorongan positif yang memperkuat motivasi kita untuk terus maju. Jadi, dalam perjalanan antara sukses, harapan, dan realita, kita belajar bahwa semua ini saling terkait. Harapan bisa menjadi pendorong, tetapi kita juga harus realistis dalam menetapkan ekspektasi. Dengan memahami psikologi di balik semua ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan merayakan pencapaian kita. Sastra telah lama menjadi cerminan kehidupan manusia. Sejak zaman klasik, konsep sukses seringkali dihubungkan dengan kejayaan militer dan kekayaan. Dalam karya-karya seperti Iliad dan Odyssey, kita melihat tokoh-tokoh yang berjuang untuk kehormatan dan kekuasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman kita tentang sukses mulai berubah. Pada era Renaissance, sukses mulai dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Karya seperti Don Quixote menunjukkan bahwa pencarian makna hidup dan pengembangan diri juga merupakan bentuk sukses. Ini adalah perjalanan yang melampaui ambisi duniawi. Namun, perjalanan menuju sukses tidak selalu mulus. Dalam sastra,
kita sering menemukan karakter yang berjuang dengan harapan dan realita. Raskolnikov dalam Crime and Punishment dan Anna Karenina dalam novel berjudul sama adalah contoh nyata dari konflik batin ini. Mereka menggambarkan bagaimana harapan yang tinggi dapat berujung pada kekecewaan dan tragedi. Konflik ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka, seringkali memicu transformasi diri yang mendalam. Di balik setiap cerita, ada benang merah yang menghubungkan tema-tema seperti mimpi, kegagalan, dan penyesalan. Mimpi adalah kekuatan pendorong yang membuat karakter bergerak maju, namun seringkali mereka harus menghadapi kenyataan pahit dari kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi ujian yang menguji ketahanan. Karakter harus merefleksikan nilai-nilai yang mereka anut dan belajar dari pengalaman tersebut. Penyesalan pun hadir, menjadi konsekuensi dari pilihan yang salah atau kesempatan yang terlewatkan. Sastra juga kaya akan simbolisme. Jalan yang panjang dan berliku sering melambangkan perjuangan menuju kesuksesan. Puncak gunung bisa menjadi simbol pencapaian tertinggi, sementara air mewakili aliran waktu yang tak terbendung. Cermin, di sisi lain, mencerminkan identitas dan realitas diri. Melalui lensa sastra, kita belajar bahwa sukses, harapan, dan realita adalah bagian dari perjalanan hidup yang saling terkait. Setiap cerita membawa kita lebih dekat untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Mari kita merenungkan sejenak. Dalam perjalanan hidup kita, ada satu hal yang pasti, sukses, harapan, dan realitas saling terhubung dalam sebuah tarian yang kompleks. Dari sudut pandang filosofis, kita belajar bahwa sukses bukan hanya tentang apa yang kita capai secara material. Sukses juga bisa berarti menemukan makna dalam hidup kita. Di sisi lain, psikologi mengajarkan kita tentang harapan. Harapan adalah kekuatan yang mendorong kita maju, tetapi harapan yang tidak realistis bisa menjadi penghalang. Sastra, sebagai cerminan kehidupan, menyajikan kisah-kisah yang menginspirasi. Dari perjuangan hingga keberhasilan, setiap cerita mengajak kita untuk merenung dan belajar. Ketika kita memahami hubungan antara sukses, harapan, dan realita, kita bisa mengelola harapan kita dengan lebih baik. Kita bisa membangun definisi sukses yang sesuai dengan diri kita sendiri. Lebih dari itu, kita juga belajar untuk mengembangkan ketahanan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses belajar dan tumbuh. Pesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa sukses bukanlah tujuan akhir. Sukses adalah perjalanan yang melibatkan pertumbuhan, pembelajaran, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan menyeimbangkan harapan dan realita, kita bisa menemukan kepuasan dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Mari kita terus menari dalam tarian ini, menemukan makna dalam setiap langkah, dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu.